Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, mengakhiri bulan Januari tahun 2021 untuk memasuki bulan kedua tahun ini. Sebentar lagi, minggu depan, saya ingin menutup bulan ini. Karena kita temanya sepanjang bulan ini ialah untuk berbuat baik. Mari kita nanti sebentar merenungkan firman Tuhan yang menyuruh kita untuk tidak boleh bosan berbuat baik kepada sesama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau sediakan bagi kami, untuk makanan rohani kami pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau dan kuasa Roh Kudus menolong kami, supaya sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami tidak pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan menjanjikan kami dapat berbuat baik, maka kami pasti diberkati oleh Tuhan sehingga kami dapat berbagi dengan sesama. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat 1 sampai 10.
Saya akan baca untuk saudara-saudara sekalian ayat 9 dan 10 saja. Surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya ingin membaca untuk saudara-saudara sekalian ayat 9 dan 10 saja. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema perbuatan baik sebenarnya sejajar dengan tema-tema utama lainnya dalam kehidupan Kristen kita. Yang harus diwaspadai ialah cara berpikir kita yang keliru, bahwa kalau kita banyak berbuat baik maka kita pasti selamat. Bukan itu ajarannya. Tetapi semakin kita menyadari perbuatan baik Yesus, anugerah Tuhan kepada kita, maka kita akan semakin rajin untuk berbuat baik. Artinya bahwa perbuatan baik kita merupakan buah daripada pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin menolong sedikit. Mari kita masih dalam surat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, saudara sekalian, ayat 22-23. Ayat 22-23, mari kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dua ini, lihat perhatikan. Buah Roh Kudus ini, kemurahan dan kebaikan. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita, maka pastilah kita menjadi orang yang murah hati. Itu prasyarat nomor 1 untuk berbuat baik. Dan apalagi kebaikan, berbuat baik. Jadi murah hati dan berbuat baik, itu tanda orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk. Loh, apa hubungannya, kakek? Dilepaskan dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk egois, saudara sekalian. Dosa egois. Sudah belum tahu ayatnya? Di atas tadi ayatnya. Mari kita baca ayat yang 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini dia. Kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, egois. Itu lawan daripada murah hati, lawan daripada kebaikan. Jadi kalau sudah bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk apa tadi? Dari dosa apa tadi? Dosa egois, dosa pelit, dosa kikir. Maka sudah pasti bersemangat untuk berbuat baik. Itu kata kuncinya. Sekarang mari kita perhatikan jalurnya yang Tuhan katakan kepada kita tadi untuk berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, itu dia. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan. Apa yang paling membosankan? Kalau kita mau berbuat baik, orang yang menerimanya itu mukanya bengkok. Nah, kita bawa sembako apa adanya kepada tetangga, kita tahu mereka kurang mampu. Waktu kita katakan, ini berkat Tuhan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya diterima begitu aja. Ucapkan terima kasih juga dengan suara yang tidak senang. Saudara sekalian, bisa membuat kita kemudian tawar hati, membuat kita bosan.
Kalau begitu lebih baiklah saya kasih kepada orang lain lah, daripada orang-orang itu mereka tidak merespon dengan baik. Saudara sekalian, jangan mengharapkan respon. Kalau kita buat baik, kita seperti melemparkan sesuatu kepada orang lain. Jadi jangan harapkan kembaliannya. Itu yang sangat penting kita renungkan kalau kita berbuat baik. Apalagi? Lihat itu, ini yang saya paling suka. Mari seluruh jemaat, seluruh pemirsa menyaksikan program ini, catat baik-baik itu. Ya, catat baik-baik. Galatia tadi pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa? Berbuat baik sama dengan menabur benih, saudara sekalian. Jangan pernah lupa itu. Kita seperti menabur benih. Dan apa, saudara sekalian, kalau kita menabur benih? Di ujung jalan sana kita akan menerima apa? Kelipatan. Markus pasal 4 ayat 8 bilang apa? Kita akan menerima kelipatan berkat Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Katanya jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, berbuat baik. Ayatnya ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan, masih ada peluang, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa gunanya kita berbuat baik untuk orang jauh di sana, di provinsi lain, di negara lain, tapi kita membiarkan beberapa keluarga dalam jemaat kita terlantar. Jadi mulailah memperhatikan seluruh jemaat di mana sudah beribadah, dan kemudian baru sesudah itu kita memberi kesempatan kepada orang lain yang di luar lingkungan gereja saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan berbuat baik. Tuhan, tolong kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami tidak bosan, tidak pernah kecewa ketika berbuat baik. Karena kalau kami tidak menjadi lemah, kami akan menerima kelipatan berkat Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan kami semakin banyak lagi punya kesempatan untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.